Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul rangkaian listrik paralel. Dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya, teman kelompok kami. 1. Ali Muharrar Azizi dengan NIM 202033099. Yang kedua Muhammad Sobirin dengan NIM 202033082. Yang ketiga saya sendiri Farah Lelita Windayani dengan NIM 202033078. Yang keempat Uut Nurvita Sari dengan NIM 202033060. Pengertian rangkaian paralel. Apa yang dimaksud dengan rangkaian paralel? Dalam ilmu kelistrikan, rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun atau dihubungkan secara berjajar atau bercabang. Perhatikan gambar rangkaian paralel berikut ini. Rangkaian paralel terbentuk bila semua masukan komponen berasal dari sumber yang sama. Konfigurasi ini membuat rangkaian paralel memiliki lebih dari satu jalur arus atau membentuk percabangan di antara kutub-kutub sumber arus listrik. Setiap bagian dari percabangan itu disebut rangkaian percabangan. Arus listrik akan terbagi-bagi begitu memasuki titik percabangan. Pengertian rangkaian paralel. Setelah melalui kutub negatif sumber arus listrik dan melalui rangkaian percabangan, arus listrik akan menyatu kembali sebelum menuju kutub positif sumber arus listrik kembali. Itulah sebabnya mengapa sehingga rangkaian paralel disebut sebagai rangkaian listrik yang berfungsi untuk membagi arus. Ciri-ciri rangkaian paralel. Ciri-ciri khusus rangkaian paralel antara lain sebagai berikut. 1. Memiliki percabangan. 2. Hambatan total lebih kecil. 3. Tegangan listrik pada setiap komponen sama besar. 4. Arus listrik yang mengalir pada setiap komponen besarnya tidak sama. Gambar rangkaian paralel. Berikut ini gambar beberapa contoh gambar rangkaian paralel berbagai jenis komponen listrik. Gambar pertama rangkaian listrik paralel 3 lampu. Gambar kedua rangkaian paralel 3 resistor. Rangkaian paralel lampu atau resistor terbentuk jika dua buah bola lampu atau resistor akan dihubungkan secara sejajar. Beberapa contoh rangkaian paralel antara lain sebagai berikut. 1. Rangkaian paralel lampu rumah. Peralatan listrik yang sering dirangkai secara paralel adalah lampu instalasi rumah tangga. Keuntungan merangkai lampu secara paralel adalah nyala lampu lebih terang karena hambatan total seluruh lampu menjadi kecil. 2. Rangkaian paralel resistor. Komponen lainnya yang sering dirangkai secara paralel adalah resistor. Dalam elektronika, resistor adalah komponen dasar yang berfungsi untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian. 3. Rangkaian lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas yang sering kita lihat di jalan raya dirangkai secara paralel. Tujuannya adalah agar masing-masing lampu bisa menyala secara bergantian, yaitu merah, kuning, dan hijau. 4. Rangkaian paralel kapasitor. Selain resistor, komponen elektronika yang juga sering kali disusun secara paralel adalah kapasitor. Kapasitor merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Rangkaian paralel memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain sebagai berikut. Kelebihan atau keuntungan rangkaian paralel. 1. Hambatan kecil sehingga nyala lampu lebih terang. Masing-masing komponen dapat bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. Rangkaian paralel, bila salah satu lampu-lampu atau alat listrik dilepas atau rusak atau padam, maka lampu atau alat listrik yang lain tidak ikut mati atau tetap menyala atau masih bisa berfungsi. Kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Rangkaian paralel memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain sebagai berikut. Kelemahan atau kekurangan atau kerugian rangkaian paralel. Biaya lebih mahal karena memerlukan banyak kabel.
kurang efisien dalam menghantarkan arus listrik. Rangkaian lebih rumit karena terdiri dari banyak percabangan. Rumus rangkaian paralel. Rumus yang berlaku dalam rangkaian paralel adalah rumus hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan rumus hambatan pengganti atau total. Rumus hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R. Sementara itu, hukum Kirchhoff adalah hukum yang mengatur tentang percabangan pada rangkaian listrik. Rumus hambatan pengganti RP atau rangkaian paralel bisa didapatkan dan penurunan rumus hukum Ohm berdasarkan analisis rangkaian paralel. Perhatikan gambar berikut ini. Pada rangkaian paralel di atas, tegangan V pada setiap hambatan sama besar, walaupun nilai hambatannya R berbeda-beda. Secara sistematis dituliskan VAB sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Menurut hukum 1 Kirchhoff, kuat arus listrik yang melalui R1, R2, dan R3 adalah I1, I2, dan I3. Adapun kuat arus I antara lain titik A dan B adalah LP. Pada rangkaian berikut, LP sama dengan I1 plus I2 plus I3. Oleh karena I1 sama dengan VAB per R1 kali I2 sama dengan VAB per R2 kali I3 sama dengan VAB per R3, dan LP sama dengan VAB per RP, maka VAB per RP sama dengan VAB per R1 dan VAB per R2 plus VAB per R3. 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Pengganti rangkaian paralel. Dari rumus 5 dapat disimpulkan bahwa hambatan pengganti susunan paralel rangkaian paralel selalu lebih kecil daripada hambatan paling kecil yang terpasang pada rangkaian. Khusus untuk dua hambatan R1 dan R2 yang disusun secara paralel, hambatan paralel penggantinya bisa dinyatakan dengan rumus RP sama dengan R1 R2 per R1 plus R2. Hambatan yang disusun secara paralel berfungsi sebagai pembagi arus dengan nilai perbandingan kuat arus pada rangkaian di setiap cabang adalah R1 bagi R2 bagi R3 sama dengan 1 per I1 bagi 1 per I2 bagi 1 per I3. Contoh soal 1. Mengapa rangkaian paralel disebut rangkaian bercabang? Jawabnya, karena terdapat percabangan jalur atau kabel arus listrik untuk mengaliri setiap komponen yang disusun secara berjajar. 2. Apa yang terjadi jika salah satu cabang atau komponen listrik dalam rangkaian listrik paralel rusak? Cabang atau komponen lain tetap berfungsi karena masing-masing komponen bekerja secara bebas atau tidak bergantung pada komponen lainnya. Contoh soal ketiga, bagaimana arus listrik mengalir pada rangkaian listrik paralel? Arus listrik yang mengalir pada rangkaian paralel akan terbagi dan besarnya dipengaruhi oleh komponen yang terpasang di setiap cabang. Contoh yang keempat yaitu 3 buah hambatan identik dirangkai secara paralel. Jika nilai hambatan totalnya 0,7 ohm, tentukan besarnya masing-masing hambatan. Diketahui R total sama dengan 0,75 ohm. Ditanya R1 kali R2 dan R3. Dan kata identik berarti jenis dan material penyusun hambatan adalah sama, sehingga besarnya 3 hambatan juga sama. Untuk mencari besarnya hambatan masing-masing digunakan persamaan 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. 1
per 0,75 sama dengan 1 per R plus 1 per R plus 1 per R sama dengan 1 per 0,75 sama dengan 7 per R. Dan jadi R sama dengan 2,25 ohm. Jadi besarnya masing-masing hambatan adalah 2,25 ohm. Dua buah resistor masing-masing besarnya 6 ohm dan 12 ohm disusun paralel dan dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Dan hitunglah: A. Hambatan total pengganti. B. Kuat arus listrik yang keluar dari sumber tegangan. C. Tegangan pada masing-masing resistor. D. Kuat arus listrik pada masing-masing resistor. Dan diketahui R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 12 ohm, volt sama dengan 12 volt. Ditanyakan: A. Rangkaian paralel. B. LP. C. F1 dan F2. D. I1 dan I2. A. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel sama dengan R1 R2 per R1 plus R2 sama dengan 6 kali 12 per 6 plus 12 sama dengan 4 ohm. Jadi hambatan total penggantinya rangkaian paralel adalah 4 ohm. B. IP sama dengan F per RP sama dengan 12 per 4 sama dengan 3A. Jadi, kuat arus yang keluar dari sumber tegangan adalah 3A. C. F1 dan F2 karena kedua resistor rangkai secara paralel, maka tegangan pada masing-masing resistor dalam kurung V1 dan V2 sama besar dengan tegangan sumber yaitu 12 volt. Dan yang D. I1 dan I2, I1 sama dengan V per R1 sama dengan 12 per 6 sama dengan 2A. Dan yang I2 sama dengan V per R2 sama dengan 12 per 12 sama dengan 1A. Jadi, kuat arus pada masing-masing resistor I1 dan I2 adalah 2A dan A1 dan 1A. Kesimpulannya, rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun atau dihubungkan secara sejajar atau bercabang berfungsi sebagai pembagi arus. Terima kasih.